Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Yuniati, NPM 181444600140 dari kelas A418 akan mempresentasikan seminar pendidikan yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Bimbingan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Matematika kelas 5 SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping dengan dosen pengampu Dr. Diniati Gularso SSI MPD. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pembangunan nasional di Indonesia ditunjukkan dalam rangka pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pendidikan memegang peran penting. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Sekolah merupakan salah satu sarana yang berfungsi untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru, sehingga siswa dapat menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat kelak di masa yang akan datang. Pembangunan nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mampu mengikuti perkembangan zaman membutuhkan manusia-manusia yang handal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar atau sekolah dasar SD, pendidikan menengah pertama atau SMP, dan pendidikan tingkat SMA atau SMK. Pendidikan non-formal adalah pendidikan berjenjang di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan melalui keluarga dan lingkungan menurut Undang-Undang Sikdiknas 2003. Pada awal 2020, Indonesia dimasuki wabah yang penularannya melalui kontak fisik yaitu COVID-19 yang merupakan wabah yang berasal dari Tiongkok, Cina. Wabah ini diakibatkan oleh infeksi virus. Hampir seluruh negara mengalami dampak dari COVID-19 ini. Hingga banyak negara-negara yang menetapkan status lockdown dan banyak antisipasi lainnya guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 tersebut menyebabkan banyak kerugian dalam segala aspek di bidang perekonomian, kesehatan, politik, sosial budaya, keagamaan, dan pendidikan. Salah satu dampaknya dari virus COVID-19 tersebut adalah di bidang pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan darurat COVID-19 di mana peserta didik tetap memperoleh layanan pembelajaran selama COVID-19 lewat penyelenggaraan belajar dari rumah. Pembelajaran dilakukan dengan daring, yang merupakan salah satu solusi yang digunakan oleh guru untuk tetap mengajar walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Menurut Dewi 2020, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Penggunaan pembelajaran daring ini sesuai dengan keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Guru melakukan pembelajaran daring melakukan dengan melalui beberapa aplikasi, diantaranya WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan sebagainya. Pembelajaran daring dilakukan agar peserta didik tidak berkerumun dan tetap memperoleh materi pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan yaitu prestasi. Prestasi belajar dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil dapat dilihat dari prestasi yang dicapai memenuhi target atau belum. Keberhasilan belajar peserta didik dapat diketahui berdasarkan hasil belajar yang ditunjukkan melalui nilai atau angka dari hasil evaluasi tugas, ulangan harian, dan ujian yang diperoleh dalam setiap mata pelajaran matematika. Bila peserta didik mendapatkan nilai yang baik, maka siswa dikatakan peserta didik tersebut telah mengikuti proses belajar mengajar dengan baik.
Prestasi belajar siswa dapat tinggi merupakan keinginan dari siswa, orang tua, dan sekolahan. Sekolah merupakan tempat siswa mendapatkan ilmu. Menurut Agustianingrum dan Suryatini 2016, dalam meraih prestasi belajar siswa mempunyai dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor eksternal itu berasal dari lingkungan sekitar peserta didik seperti faktor keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Yang kedua, faktor internal berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti kebiasaan belajar, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri, inteligensi, dan cita-cita. Menurut Vandini 2016, salah satu karakteristik peserta didik yaitu memandang nilai sebagai tolak ukur prestasi belajar. Anak merupakan individu yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan anak bersifat menyeluruh dan meningkat secara fisik, inteligensi, psikomotorik, sikap, emosi, dan lain-lain. Meningkatkan potensi yang ada pada diri siswa berarti dalam meningkatkan prestasi belajar di sekolah, karena potensi yang dituntut bagi seorang siswa adalah pencapaian prestasi belajar yang maksimal. Prestasi belajar yang bagus didapatkan oleh peserta didik yang mau mendapatkan dengan melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang perlu dilakukan peserta didik seperti belajar dengan tekun, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, rajin membaca, dan yakin akan kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik. Kebiasaan belajar yang baik bukan bawaan dari lahir, tetapi dapat dibentuk dan ditanamkan pada siswa sejak sedini mungkin, sebelum siswa berada pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pertama kali pendidikan diperkenalkan dari lingkungan keluarga. Peran serta orang tua sangat mendukung dalam membentuk kebiasaan belajar yang baik. Pembelajaran yang dilakukan secara daring memerlukan pendampingan dan bimbingan dari orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab terbesar dalam pendidikan anaknya. Orang tua merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mendorong dan membimbing anaknya untuk melakukan kegiatan belajar saat di rumah. Orang tua dapat memberikan bimbingan yang dilandasi rasa penuh kesadaran dan melakukan tindakan demi hasil prestasi belajar anaknya yang meningkat dan maksimal. Jika orang tua memberikan bimbingan pada anak, maka akan mempengaruhi hasil belajar anak. Apabila bimbingan orang tua terhadap anak baik, maka hasil prestasi anak ikut baik, dan sebaliknya. Apabila bimbingan orang tua terhadap anak kurang baik, maka hasil belajar yang didapatkan anak juga kurang baik. Penelitian ini dilakukan segugus 3 kecamatan Gamping yang di dalamnya terdapat sekolah yang tidak hanya peringkat baik saja, tetapi semua tercampur dari sekolah dasar yang unggul sampai sekolah dasar yang biasa. Keberhasilan dilihat dari pencapaian nilai mata pelajaran matematika kelas 5 pada ulangan tengah semester ganjil pada tahun 2021-2022. Berdasarkan hasil dokumentasi yang didapatkan dari setiap sekolah, terdapat kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut KKM yang ditetapkan pada mata pelajaran matematika di SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping, yaitu 65. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini tidak diberatkan atau tidak diberikan terlalu tinggi, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Hasil dokumentasi yang diperoleh dari nilai ulangan tengah semester atau UTS semester ganjil kelas 5 SD mata pelajaran matematika Segugus 3, sebagian besar siswa di setiap SD nilainya sudah di atas ambang batas minimal yang telah ditentukan. Tetapi ada beberapa siswa yang nilainya belum optimal atau di bawah 65 atau KKM, sehingga untuk siswa yang nilainya masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, guru melakukan upaya dengan mengadakan perbaikan atau remedi. Namun hasil dari remedi tersebut masih ada beberapa siswa yang nilainya belum memenuhi ketuntasan minimal, sehingga belum 100% siswa yang nilainya sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal.
Berdasarkan wawancara dari setiap guru kelas 5 SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping mengenai mata pelajaran matematika di masa pandemi ini, banyak anak yang tingkat kemalasannya tinggi dikarenakan kurangnya bimbingan orang tua di rumah saat pembelajaran daring berlangsung. Siswa juga kurang memahami materi yang diberikan guru dalam mengerjakan soal matematika. Ketelitian yang dimiliki siswa kurang dan beberapa siswa malas dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Siswa juga tidak memanfaatkan waktu yang mereka miliki di rumah untuk belajar, kurangnya antusias dalam pembelajaran daring, dan mengeluh ketika mendapatkan tugas atau pekerjaan rumah dari guru. Siswa yang memiliki nilai raport kurang memuaskan berasal dari siswa yang kurang membiasakan dirinya untuk belajar dan kurangnya bimbingan orang tua saat belajar. Kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua yang rendah terjadi karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidik kepada guru di sekolah. Guru hanya memberikan bantuan di sekolah saat pembelajaran berlangsung. Siswa membutuhkan bimbingan dan dorongan dari orang tua untuk membiasakan belajar. Saat orang tua tidak membimbing anak, disitulah anak merasakan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring, sehingga mempengaruhi prestasi belajar anak tersebut. Bagaimanapun kesibukan orang tua harus bisa meluangkan waktu untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dalam belajar. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran daring terhadap kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri di Gugus 3 Kecamatan Gamping. Identifikasi masalah. Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, rendahnya kebiasaan belajar peserta didik di masa pandemi karena kurangnya mendapatkan bimbingan dari orang tua, khususnya pada saat pembelajaran daring. Yang kedua, rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan bimbingan pada saat pembelajaran daring. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi saat pembelajaran daring. Yang keempat, prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Segugus Kecamatan Gamping kurang optimal. Yang selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, kita dapat fokus pada yang pertama, kebiasaan belajar yang mempengaruhi prestasi belajar siswa SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping. Yang kedua, bimbingan orang tua yang mempengaruhi kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembahasan masalah dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh pembiasaan belajar dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis yang terdiri dari bagi guru, bagi siswa, bagi peneliti, dan bagi sekolah. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, kajian teori kebiasaan belajar. Menurut Rahayu 2015, kebiasaan belajar yang baik akan menjadi suatu cara yang melekat pada diri siswa, sehingga siswa akan melakukan dengan senang dan tidak ada paksaan.
Menurut Flora Siagian 2015, kebiasaan belajar merupakan serangkaian tingkah laku yang dilakukan secara konsisten dan berulang secara terus-menerus yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan belajarnya. Kebiasaan belajar menunjukkan pada kegiatan dan peran siswa dalam menerima pelajaran saat proses belajar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan belajar bukan bawaan dari lahir, tetapi dapat dibentuk dan ditanamkan kepada siswa sejak sedini mungkin. Kebiasaan belajar merupakan perilaku yang dilakukan siswa untuk membiasakan diri dalam kegiatan mengulang-ulang pelajaran yang sudah didapatkan saat proses pembelajaran di sekolah. Dengan mengulang-ulang dan membiasakan belajar dengan baik dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan untuk dicapai. Kebiasaan belajar diperlukan oleh setiap individu dalam kegiatan belajar karena sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan hasil belajar yang akan mereka raih. Kebiasaan belajar yang tersusun dan terencana dengan baik akan menghasilkan dorongan bagi siswa untuk bertanggung jawab dengan tugasnya. Apabila siswa memiliki kebiasaan belajar yang kurang tepat, maka siswa tersebut tidak memiliki kemandirian yang baik. Kebiasaan belajar yang tidak sesuai dapat mengakibatkan siswa tidak memiliki kemandirian yang baik, karena siswa cenderung akan meminta bantuan kepada orang lain. Maka, kebiasaan belajar harus ditanamkan dan dikembangkan pada siswa. Menurut Slameto 2010, yang mempengaruhi kebiasaan belajar yaitu yang pertama, jadwal dan pelaksanaannya. Jadwal dan pelaksanaannya itu meliputi membuat jadwal belajar di rumah dan belajar secara teratur sesuai jadwal. Yang kedua, membaca dan membuat catatan, yang meliputi membaca buku pelajaran dan membuat catatan dari buku pelajaran yang dibaca. Yang ketiga, mengulangi bahan pelajaran, meliputi mempelajari lagi materi yang telah dijelaskan guru di rumah, membaca buku catatan mata pelajaran yang telah dijelaskan guru. Yang keempat, konsentrasi. Konsentrasi ini meliputi fokus memperhatikan penjelasan guru saat guru menjelaskan materi pelajaran pada hari itu. Yang kedua, siswa melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi belajar. Selanjutnya, yang kelima, mengerjakan tugas, di mana mengerjakan tugas ini meliputi mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mencontek dalam mengerjakan tugas. Menurut Mark Viral dan kawan-kawan 2015, kegiatan belajar mempunyai 4 aspek. Yang pertama, cara siswa mengerjakan tugas di sekolah atau delay avoidance. Yang kedua, kegiatan dalam melaksanakan kegiatan belajar, work methods. Yang ketiga, siswa terhadap guru, teacher approval. Yang keempat, sikap dalam menerima pelajaran, education acceptance. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar. Menurut Agustianingrum dan Suryatiningni 2016, ada 2 faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dari lingkungan sekitar peserta didik seperti faktor keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Yang kedua, faktor eksternal berasal dalam diri peserta didik itu sendiri, seperti kebiasaan belajar, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, pemerolehan hasil belajar, inteligensi, rasa kepercayaan diri, kemampuan berprestasi, atau unjuk hasil belajar. Kebiasaan belajar sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Cara belajar yang dimiliki satu siswa dengan siswa lain berbeda, sehingga kegiatan belajar perlu adanya upaya yang sengaja dan usaha terus-menerus untuk membentuk suatu kebiasaan belajar yang baik. Yang selanjutnya yaitu bimbingan orang tua, di mana menurut Lina dan Anissa 2018, peran orang tua dalam mendidik yaitu mengawasi,
mengarahkan, dan membimbing anaknya untuk menjadi pribadi yang baik. Bimbingan yang dilakukan orang tua merupakan tujuan atau panutan untuk melakukan sesuatu hal dengan baik dan benar kepada anaknya. Orang tua yang senantiasa konsisten memberikan bimbingan kepada anaknya akan berdampak positif terhadap anaknya itu sendiri. Sedangkan menurut Zali 2011, bimbingan merupakan proses membuat individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Dan selanjutnya, macam-macam bimbingan orang tua. Menurut Hurlok dalam Adawiyah 2017 membagi dalam 3 macam bimbingan. Yang pertama, bimbingan permisif. Bimbingan ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua. Yang kedua yaitu bimbingan otoriter. Bimbingan ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, dan menghukum. Yang ketiga, bimbingan demokratis. Bimbingan ini memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu mengendalikan mereka. Oke, selanjutnya prestasi belajar. Prestasi belajar di atas merupakan hasil belajar yang diperoleh siswa terhadap suatu pelajaran di sekolah yang dibuktikan dengan nilai yang berupa huruf, angka, atau bilangan. Dalam meraih prestasi, siswa harus menghadapi berbagai rintangan, sehingga untuk meraih prestasi yang maksimal harus penuh perjuangan, keuletan, dan optimisme dalam diri sendiri yang dapat membantu untuk mencapainya. Oke, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Agustiarum dan Suryatini 2016 terdapat 2 faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal, faktor yang bersumber dari dalam diri seorang atau individu, meliputi faktor jasmani seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. Yang kedua, faktor psikologis, meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, kebiasaan, kematangan, dan kesiapan. Dan selanjutnya, faktor kelelahan, meliputi kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan tersebut dapat dihilangkan dengan cara tidur, istirahat, mengusahakan variasi dalam belajar, dan sebagainya. Faktor eksternal ini yang berasal dari luar diri seseorang atau individu, meliputi faktor keluarga, meliputi orang tua, mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pentingnya orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Selanjutnya, faktor sekolah meliputi metode pembelajaran, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode pelajaran, dan tugas rumah. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan masyarakat ini seperti media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat yang lainnya. Faktor di atas sangat mempengaruhi terhadap prestasi belajar peserta didik, sehingga faktor tersebut mempengaruhi diri sendiri, membawakannya menuju kesuksesan atau tidak, karena semua berawal dari niat diri sendiri. Kemudian kedua adalah faktor keluarga, karena keluarga harus mendukung mengenai usaha kita saat sedang berproses menuju kesuksesan. Faktor ketiga, faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang, karena setiap lingkungan mempunyai ciri yang berbeda. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika ini merupakan ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat kumpulan berbagai angka dan perhitungan. Matematika mempelajari tentang pola pikir deduktif yang dapat dibuktikan keberadaannya. Fungsi pembelajaran matematika yaitu untuk mengasah pola pikir anak, agar anak dapat berpikir secara kritis dalam hal berhitung,
atau perhitungan, sehingga harapan dari orang tua siswa ketika akan sudah menyelesaikan pendidikannya bisa menerapkan ilmu matematikanya di kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kebiasaan belajar merupakan peranan penting untuk mencapai peningkatan hasil belajar yang berupa prestasi belajar. Kebiasaan belajar merupakan cara yang menetap pada diri siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang dilakukan secara teratur, berkesinambungan, dan berulang-ulang. Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Kebiasaan belajar yang baik merupakan perilaku yang dipelajari secara sengaja maupun tidak sengaja yang selalu diulang-ulang. Bimbingan dan perhatian dari orang tua mempunyai pengaruh besar terhadap prestasi belajar. Semakin besar bimbingan orang tua terhadap proses belajar siswa, maka akan berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Perbedaan dengan anak yang tidak mendapat bimbingan dari orang tua saat pembelajaran daring tentu akan memiliki kebiasaan belajar yang rendah dan akhirnya berpengaruh pada pencapaian hasil dan prestasi yang rendah pula. Bimbingan orang tua terhadap siswa memberikan pengaruh besar terhadap prestasi belajar di sekolah berdasarkan khususnya pada saat pembelajaran daring. Berdasarkan kerangka pikir di atas, peneliti berkeyakinan bahwa kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua akan mempengaruhi prestasi belajar di sekolah dasar, khususnya pada saat pembelajaran daring, sehingga ada hubungan antara kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa di sekolah. Agar lebih memahami kaitan antara kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa, yang selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir, kita dapat mengetahui hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kebiasaan belajar peserta didik dengan prestasi belajar matematika kelas 5 SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar matematika kelas 5 SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping. Yang selanjutnya, terdapat pengaruh positif dan signifikan kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar matematika kelas 5 SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021, kemudian dilanjutkan pada semester genap 2021-2022 dan digunakan untuk menyusun laporan penelitian hingga selesai. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat ini dilaksanakan di kelas 5 Sekolah Dasar Gugus 3 Kecamatan Gamping yang terdiri dari 4 sekolah diantaranya yaitu SD Negeri Tegalioso, SD Negeri Patran, SD Negeri Kanoman, dan SD Negeri Banyuraden. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Yang selanjutnya, metodologi penelitian subjek. Metode ini digunakan dalam penelitian adalah metode survei, sehingga jenis penelitian ini menggunakan populasi penelitian. Populasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa populasi sekumpulan dari berbagai subjek atau objek yang memiliki karakteristik yang dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Gugus 3 Kecamatan Gamping yang terdiri dari 4 sekolah. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel bebas atau independent variables dan variabel terikat atau dependent variables.
Kemudian pada penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat dengan rincian sebagai berikut. Variabel bebas, variabel independent variables, variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau dependent variables. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah kebiasaan belajar X1 dan pembimbingan orang tua X2. Variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena dengan adanya variabel bebas atau dependent variable. Dalam variabel terikat ini menggunakan prestasi belajar atau Y. Definisi operasional variabel ada 3. Yang pertama, kebiasaan belajar atau variabel bebas. Kebiasaan belajar ini merupakan kegiatan belajar yang dilakukan secara teratur, terus-menerus, dan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat tetap dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam diri masing-masing individu. Dalam penelitian ini, kebiasaan belajar diukur dengan prestasi belajar yang diperoleh siswa saat mengikuti proses pelajaran di kelas pada mata pelajaran matematika. Sehingga itu juga diukur dari cara menghadapi ujian, mengerjakan tugas, membuat jadwal pelajaran, mengulangi bahan pelajaran di sekolah, membaca dan membuat catatan serta mempelajari buku pelajaran yang dimiliki masing-masing siswa. Karena setiap proses pembelajaran, membiasakan pembelajaran dan membiasakan belajar pada siswa itu berbeda-beda. Yang kedua, bimbingan orang tua atau variabel bebas. Ini merupakan variabel bebas. Bimbingan orang tua merupakan segala bantuan atau usaha yang diberikan orang tua kepada anaknya. Bantuan tersebut sebagai pemusatan energi yang dilakukan dengan sengaja, sungguh-sungguh, dan terkonsentrasi dari orang tua yang dilandasi rasa penuh kesadaran dalam melakukan tindakan demi prestasi belajar anaknya yang baik. Yang ketiga, prestasi belajar matematika atau variabel terikatnya. Prestasi belajar matematika merupakan hasil yang dicapai siswa dalam mempelajari mata pelajaran matematika. Hasil matematika yang diperoleh dari tes yang dinyatakan dalam bentuk nilai, skor, dan angka. Dalam penelitian ini, prestasi belajar matematika ditunjukkan dengan rata-rata nilai matematika dari penilaian tengah semester atau PTS pada siswa kelas 5 SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Gamping. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 teknik. Yang pertama teknik dokumen dan yang kedua teknik angket. Teknik dokumen ini menggunakan pengumpulan data nilai-nilai prestasi pada waktu ujian tengah semester gangsal tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, teknik angket ini untuk mendapatkan hasil dari subjek yang dituju, yaitu kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Dengan menggunakan kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua, kita dapat mengetahui apakah ada pengaruh dari kebiasaan belajar dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 5. Yang selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-test berupa angket. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-test berupa angket dengan penyebaran angket yang dimaksud untuk mencari data tentang kebiasaan belajar pada diri siswa dan bimbingan orang tua siswa. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Yang selanjutnya yaitu uji coba instrumen.
Hasil uji coba instrumen dari penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana untuk mengetahui apakah butir pada kuesioner yang akan digunakan selanjutnya atau digunakan untuk penelitian terdapat yang valid atau tidak dan reliable atau tidak, sehingga dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Apabila terdapat butir soal yang tidak valid dan reliable, maka tidak digunakan pada penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pada teknik analisis data. Ini menggunakan uji persyaratan analisis, yaitu yang pertama uji linearitas, yang kedua uji multikolinearitas menggunakan rumus korelasi. Untuk menguji hipotesis menggunakan yang pertama regresi linear sederhana, yang kedua regresi berganda dengan menggunakan yang pertama persamaan regresi dua predikator, yang kedua korelasi antara predikator dengan kriterium, yang ketiga uji keberartian atau signifikasi regresi ganda dengan menggunakan uji F. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.